Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat menjalani kehidupan sebagai hambanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Pak Amir serta teman-temannya saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rifki Fatur Manpulo dari kelas 11 PPLG 2 dengan nomor absen 23. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Meneladani Pejuang Ulama Nusantara dalam Membentuk Peradaban Islam Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang Islam di Indonesia, seringkali kita langsung melihat hasilnya. Masjid yang ramai, pesantren yang berkembang, dan masyarakat yang relatif rukun dalam keberagaman. Namun, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana Islam bisa tumbuh dan diterima luas di Nusantara? Jawabannya bukan karena paksaan, bukan karena kekerasan, tapi karena perjuangan para ulama Nusantara yang menyebarkan Islam dengan ilmu, akhlak, dan keteladanan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang rela meninggalkan kampung halaman, menempuh perjalanan jauh hingga menghadapi penjajahan demi menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Hadirin sekalian, ulama Nusantara memiliki peran strategis dalam sejarah Islam Indonesia, antara lain: 1. Sebagai pendidik umat. 2. Sebagai penulis dan pemikir. 3. Sebagai penyebar dakwah yang damai. 4. Sebagai perjuangan melawan penjajah. Nomor 5. Sebagai penjaga akhlak dan persatuan bangsa. Beberapa ulama besar Nusantara yang sangat berpengaruh adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Hamzah Al-Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah ulama besar dari Aceh. Beliau dikenal sebagai penulis tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu, yaitu Tarjuman Al-Mustafid. Langkah ini sangat visioner karena pada masa itu tidak semua masyarakat memahami bahasa Arab. Beliau menyadari bahwa ilmu harus mendekatkan kepada umat, bukan umat yang dipaksa mendekat kepada ilmu. Dari beliau, kita belajar bahwa dakwah harus kontekstual, mudah dipahami, tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari bukan hanya seorang ulama, tetapi juga berjuang melawan penjajah Belanda. Karena perjuangannya, beliau ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka dan Afrika Selatan. Namun, yang luar biasanya adalah pengangsingan itu tidak menghentikan dakwanya. Di tempat pengangsingan, beliau tetap mengajarkan Islam, membina umat, dan menulis karya keislaman. Hingga hari ini, beliau dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia dan dikenang di Afrika Selatan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa komitmen dan kebenaran tidak bergantung pada keadaan. Syekh Hamzah Al-Fansuri berdakwah dengan cara yang berbeda. Beliau menggunakan cara sastra dan syair. Melalui puisi dan syair, ajaran tasawuf dan keislaman disampaikan secara halus, mendalam, dan mudah diterima masyarakat. Dari beliau, kita belajar bahwa Islam bisa disampaikan melalui berbagai pendekatan, selama tujuannya adalah kebaikan dan kebenaran. Ini relevan dengan zaman sekarang, di mana dakwah bisa dilakukan melalui media sosial, video, tulisan, maupun konten digital. Hadirin sekalian, Imam Nawawi Al-Bantani adalah bukti nyata bahwa ulama Nusantara diakui dunia internasional. Beliau menjadi pengajar di Masjidil Haram, Mekah, dan karya-karyanya dipelajari hingga hari ini di berbagai negara. Ini membantah anggapan bahwa bangsa Indonesia tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Justru dengan kesungguhan dan disiplin, kita mampu bersaing di tingkat global. Nilai keteladanan ulama Nusantara. Dari perjuangan para ulama Nusantara, kita dapat mengambil nilai-nilai penting. Di antaranya, 1. Cinta ilmu dan semangat belajar, keikhlasan dalam beramal, akhlak yang mulia. Ulama Nusantara mengajarkan bahwa menjadi muslim yang baik berarti juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Hadirin yang saya banggakan, sebagai pelajar, kita mungkin tidak berjuang seperti ulama dahulu. Namun, kita memiliki peran penting di zaman sekarang. Perjuangan kita adalah melawan kebodohan dengan belajar, melawan kemalasan dengan disiplin, melawan hoax dengan literasi, melawan perpecahan dengan toleransi. Jika ulama dahulu berdakwah dengan kitab dan berjalan jauh, maka hari ini kita berdakwah dengan prestasi, sikap, dan perilaku di dunia nyata maupun digital. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam di Indonesia berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama Nusantara. Mereka tidak memberi contoh bahwa dakwah harus dilakukan dengan ilmu, akhlak, dan kesabaran. Semoga kita mampu meneladani perjuangan mereka dan menjadi generasi yang beriman, berilmu,
serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.